Bagaimana cara mendapatkan Lailatul Qadar? Seperti apakah ciri? Bagaimana mendapatkan Lailatul Qadar? Taharru Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar 10 hari terakhir Ramadan. Nanti malam sudah malam yang ke-23. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis. Tinggal 7 malam lagi. Malam Jumat sudah tidak lagi. Malam Jumat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 7 malam lagi, jangan sampai kosong. Datang ke masjid, iktikaf. Isi dengan apa? Pertama, isi dengan qiyam, salat sunat, salat sunat, salat sunat, salat sunat. Isi dengan baca Quran, baca Quran, baca Quran. Isi dengan zikir, isi dengan mendengarkan tausiah tazkirah, mau'izah hasanah. Isi dengan muhasabah, merenung sejenak. Aku dari mana? Mau ke mana? Mati bawa apa? Umur selama ini panjang, tapi tidak dipakai untuk mengingat Allah. Rezeki selama ini banyak, tapi tidak dipakai dengan infak sedekah. Merenung sejenak. Ini banyak juga yang sampai ke masjid. Seperti apa ciri-ciri orang yang mendapatkannya? Ada perubahan. Bukan setelah dapat Lailatul Qadar jadi suka ngomong-ngomong. Alhamdulillah saya kemarin dapat Lailatul Qadar. Gimana? Waktu saya sedang iktikaf di Az-Zikra, begitu saya turun mau ambil wudhu, saya lihat semua pohon-pohon bambu rebah tumbang. Pas keran enggak macam membeku semua air. Memang matilah air malam itu. Bukan pada bentuk fisiknya, tapi ada perubahan. Alhamdulillah Ustaz, tahun lalu ibu itu enggak pakai jilbab, tapi tahun ini setelah dia iktikaf enggak lepas. Mungkin dapat. Itu bapak tuh Pak Ustaz orangnya pelit. Tapi sekarang setelah Lailatul Qadar, setiap lewat kota nyumbang. Berapa? 2.000. Apa saja amalan untuk malam Lailatul Qadar? Qiyam, salat sunat, zikir, baca Quran, muhasabah, dengar tazkirah, pokoknya dalam masjid, jangan sampai keluar masjid. Wuduk jangan sampai putus. Kalau batal Pak Ustaz, wuduk lagi. Jangan nahan kentut sampai biru. Pak Ustaz, apa bisa kita semua ini disebut salaf? Mengingat kita mengikuti Imam Syafi'i yang meninggal tahun 204 termasuk salafus salih. Kita bukan salaf, kita pengikut salaf. Khairul qurun qarni, sebaik-baik abad-abadku. Tsummal ladzina yalunahum, satu abad sudah itu. Tsummal ladzina yalunahum, satu abad sudah itu. 3 abad pertama disebut dengan salaf. 4, 5, 6 sampai sekarang disebut dengan khalaf. 3 abad pertama disebut dengan salaf. 4 berikutnya sampai disebut dengan khalaf. Sedangkan kita ini adalah pengikut salaf. Kalau ada orang sekarang ngaku saya ini salaf, salaf gatal nanti. Minta doanya Pak Ustadz supaya bisa cepat dapat pekerjaan dan selalu istiqomah. Di akhir majelis kita doakan saudara kita yang ingin dapat pekerjaan, lulus kuliah, dapat pekerjaan segera, menikah, menjadi keluarga yang baik, menjadi orang yang istiqomah, mati dalam husnul khatimah. Adakah suatu hal yang dapat merubah takdir? La yaruddul qada illa doa. La yaruddul qada illa doa. Tak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Bermunajat di tengah malam, ya Allah, minta doa silahul mu'min, doa senjatanya orang beriman. Mana yang lebih diutamakan, puasa Syawal atau puasa qada, bayar utang puasa? Ibu-ibu yang kemarin punya utang 7 hari, nanti selesai Ramadan masuk bulan Syawal, qada dulu 7 hari, setelah qada 7 hari baru puasa 6. 7 tambah 6 13. 13 hari puasa, habis dong kue hari raya. Yang paling afdal 7 tambah 6. Tapi kalau nggak bisa, ibu puasa qada saja 6 hari di bulan Syawal. Siapa yang puasa qada 6 hari di bulan Syawal, otomatis dapat pahala sunat Syawal. Niatnya satu, saya niat puasa qada besok hari lillahi ta'ala. Kebetulan hari Senin di bulan Syawal, maka dapat 3. Qadanya lunas 1 hari, dapat pahala puasa Syawal, dapat pahala puasa Senin. Siapa yang ngomong demikian? Syekh Atiyah Saqar. Nama kitabnya Fatawa Al-Azhar. Dia ngutip pendapat siapa? Imam Abu Zakaria Al-Ansari dari kalangan mazhab Syafi'i. Ustaz kok ngomongnya ibu? Karena ibu yang kemarin tinggal 7 hari. Ternyata bapak tinggalnya 14 hari. Sama, artinya bapak-bapak juga nanti puasa 6 hari di bulan Syawal, niat qada, otomatis dapat pahala puasa sunat 6 hari di bulan
Syawal. 6 hari, 30 hari aja bisa. Masa 6 hari nggak bisa? 30 hari bisa karena semuanya puasa. Puasa 6 berat. Saya pas puasa 6 turun dari atas, datang pegawai. Ustadz, ya, silakan ambil nasi kotak. Saya puasa. Besok khutbah di masjid. Selesai khutbah, Ustadz, ayo ke rumah makan. Saya puasa. Begitu selesai puasa, nggak ada yang ngajak makan. Godaannya besar, luar biasa. Semoga Allah senantiasa memberi kesehatan lahir dan batin Ustadz. Bagaimana baca surat Yasin pada malam Jumat? Man qara'a Yasin fi lailatin. Siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah. Waktu subuhnya dosanya sudah diampuni Allah. Siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, pada waktu subuhnya dosanya sudah diampuni Allah. Malam Jumat itu malam apa enggak malam? Siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, subuhnya sudah diampuni Allah. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, kecuali malam Jumat. Enggak ada pengecualian. Mestinya baca Yasin tiap malam. Tapi kenapa dia baca malam Jumat? Karena kebetulan malam Jumat malam Sayyidul Ayyab, induk dari segala malam. Maka baca Yasin malam Jumat bagus, gak salah. Itu hadisnya hadis palsu tuh Pak Ustadz. Hadisnya saya ambil dari kitab tafsir Ibnu Katsir yang ditulis oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Dalam kitab Abul Fida Ismail Ibnu Katsir namanya Tafsir Al-Quranil Azim, dalam muqaddimah surat Yasin. Apa komentar Imam Ibnu Katsir? Isnaduhu jayyid, sanadnya jayyid, bagus, bisa diamalkan. Silakan amalkan. Nah, yang baca Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Baca Yasin pelan. Ini banyak yang baca Yasin. Turja'un. Apa itu? Ustadz, apakah ibadah yang ditunjukkan dengan tujuan mengajak kebaikan terhitung riya? Tarkul amal li ajli nas riya. Tidak jadi beramal karena takut dipuji orang, riya. Duit sudah siap 100.000. Sudah siap. Mau masuk ke kotak. Kotak lewat di depan. Tidak jadi memasukkan uang ke kotak karena takut riya. Karena takut dipuji orang. Tarkul amal li ajli nas riya. Tidak jadi beramal karena takut dipuji orang, riya. Wal amal li ajlihim syirik. Beramal supaya dipuji orang, syirik. Sengaja nunjukkan 100. Streaming. Syirik. Lalu yang baik itu bagaimana? Luruskan niat, masukkan. Luruskan niat. Jadi jangan takut. Ini anak muda nggak ke masjid. Ente kenapa nggak ke masjid? Takut riya. Tetap langkahkan diri ke masjid. Mas, mau ke masjid? Ya. Semoga jadi suami yang soleh ya. Dipuji orang. Ada juga yang ngejek. Mau kemana? Ke masjid. Cianu kemarin ke masjid 2 hari mati. Apa jawabnya? Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Lu bilang gua anjing ya? Segala sesuatu yang ada di bumi ini Allah sudah atur. Semua sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Lalu siapa yang menggerakkan manusia ketika ia bermaksiat? Apakah Allah yang mengatakannya bertambah itu larangan Allah? Siapa yang menggerakkan manusia ketika dia berbuat maksiat? Yudillu bihi katsira. Banyak orang yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi katsira. Banyak orang yang diberi hidayah. Wa ma yudillu bihi katsira. Banyak orang yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi katsira. Banyak orang yang diberi hidayah. Mas, ayo ke masjid yuk. Enggak, aku sesat. Kenapa kamu sesat? Allah sudah menyesatkan aku. Ini dalilnya. Yudillu bihi. Dia hafal dalilnya. Bro, ayo kita ngaji yuk. Gak zikra. Enggak, aku sudah sesat. Kenapa kalian sesat? Allah menyesatkan aku. Ini dalilnya. Yudillu bihi katsira. Banyak yang disesatkan Allah. Kamu tahu siapa yang disesatkan Allah? Siapa? Ini dia. Ini bahayanya kalau tukang khitan baca ayat. Ini ayatnya dipotong. Baca ujungnya. Yudillu bihi katsira. Banyak yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi katsira. Banyak yang diberi hidayah oleh Allah. Ujung ayatnya. Wa ma yudillu bihi illal
fasiqin. Yang disesatkan Allah itu orang yang fasik. Orang yang fasik itu siapa? Orang yang sudah tahu perbuatan itu enggak benar, salah, dalalah, tapi tetap juga dia lakukan, maka Allah sesatkan dia sekalian. Kamu jangan ke sini, jangan kemari, jangan ini, jangan. Tapi dia tetap juga disesatkan Allah sekalian. Nah, kamu mau sini, ya nyasar sekalian. Sebagai apa? Hukuman dari Allah SWT. Jangan salahkan Allah. Bukan orang-orang baik yang disesatkan Allah, tapi orang yang sudah tahu mana hak, mana batil, mana baik, mana lurus, mana hitam, mana putih, tapi dia tetap juga disesatkan Allah sekalian. Azaghallahu qulubahum. Allah memalingkan hati mereka. Allah memalingkan hati mereka. Siapa itu orang yang dipalingkan hatinya? Baca ayat sebelumnya. Falamma zaghu. Ketika hati mereka berpaling, azaghallahu qulubahum, dipalingkan Allah sekalian hatinya. Makanya kita selalu minta, ya Allah jangan palingkan hati kami. Rabbana la tuzigh. Karena kalau sudah zaghu, berpaling, dipalingkan Allah sekalian. Allah beri kita telinga, gunakan. Allah beri kita mata, gunakan. Allah beri kita hati dan pikiran, gunakan. Allah berikan kita kekuatan tenaga, gunakan. Allah berikan kita kehendak, keinginan. Kelak semua ini akan ditanya, diminta pertanggungjawaban. Inna sama, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ini dulu aku beri kepada engkau, kau pakai kemana aja? Semua akan ditanya, dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta pertanggungjawaban, diminta pertanggungjawaban. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa menjawab segala pertanyaan itu nanti insyaallah. Ustaz, bagaimana kabarnya? Baik, apik, tenan. Semoga senantiasa berada di lindungan Allah SWT sampai yaumil qiyamah. Amin. Ustaz, sudah lama sekali saya ingin mencium tangan Ustaz, karena saya selalu, panjang ceritanya nih, lalu kepada tafaul kepada ulama dan mengambil berkah wasilah ilmunya. Tapi saya sulit sekali karena ada orang yang menghalangi dengan sengaja, sampai orang tersebut dihalangi kepalanya. Kami ingin menyalami Ustaz karena keberkahan. Besok hari terakhir sengaja tegak sendiri sampai bersalaman. Saya kalau pengajian di masjid di Pekanbaru salaman sampai habis. Nah, besok di hari terakhir kita salaman. Tapi salam aja, jangan foto. Satu orang 1 menit lama. Kalau mau foto kasih HP satu orang, dia ambil dari atas. Salam. Jadi bukan angku, bukan sombong dah. Somad, Ustaz Somad, ingat